Shalom Bapak Ibu, perkenalkan nama saya Gilbert Cipta Zila Sugiarto dan izinkan pada kesempatan kali ini saya men-share berkaitan dengan satu pembahasan yaitu adalah kontroversi karunia jawatan Rasul dan Nabi berdasarkan Efesus 4 ayat 11-13 dan aplikasinya pada gereja masa kini. Nah, saya memulainya dengan satu pertanyaan Bapak Ibu. Apa itu karunia jawatan dan kapan karunia jawatan diberikan? Jadi Bapak Ibu perlu kita ketahui terlebih dahulu, apa sih itu karunia? Nah, karunia itu diambil dari kata karisma, artinya adalah karunia atau pemberian khusus. Lalu karisma ini diambil dari akar kata yaitu karis, yang berarti anugerah atau kasih karunia. Jadi kalau bisa digambarkan dan bisa disimpulkan, karunia atau karisma ini merupakan satu anugerah atau kasih karunia yang merupakan satu pemberian khusus pada orang yang diberikannya. Lalu Bapak Ibu, pertanyaan yang kedua, kapan sih karunia jawatan itu diberikan? Nah, jawatan itu diberikan di Efesus 4 ayat 11. Itu ada 5 rasul, nabi, penginjil, gembala, dan pengajar. Itu diberikan, dicatat di dalam Efesus 4 ayat yang ke-8, itu diberikan setelah Yesus naik ke surga. Ini merupakan satu pemberian Kristus yang saya kasih tanda merah. Nah, perkataan ini dikutip oleh Paulus di kitab Mazmur pasal yang ke-68 ayat yang ke-18. Yang diinterpretasikan oleh Paulus untuk menunjukkan bahwa Yesus ketika naik ke surga nantinya dia akan memberikan pemberian rohani. Nah, Bapak Ibu, apa sih yang ada di Efesus 4 ayat yang ke-8 itu? Boleh saya bacakan, yaitu adalah itulah sebabnya kata Nas, tatkala ia naik ke tempat tinggi, Yesus naik ke tempat tinggi, ia membawa tawanan-tawanan. Ia memberikan pemberian-pemberian kepada manusia, yaitu pemberian-pemberian rohani. Jadi dalam hal ini apa itu karunia jawatan dan kapan itu diberikan? Karunia jawatan merupakan anugerah yang merupakan pemberian dari Kristus ketika Yesus naik ke surga. Nah jadi dalam pembahasan ini Bapak Ibu, sekiranya ada 4 pembahasan yang akan kita bahas. Jadi topik kontroversi karunia jawatan ini ada 4 bagian yang ingin kita bahas. Nah, yang pertama ini jadi begini Bapak Ibu, ketika pemberian itu diberikan atau ketika Yesus naik ke surga, menuai kontroversi, menuai suatu polemik, menuai suatu permasalahan atau menuai fakta-fakta, ada yang pro, ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Nah, pro dan kontra terhadap karunia jawatan. Kita akan memulainya di yang pertama terlebih dahulu, fakta tentang pro. Jadi ini kubu atau pandangan orang-orang yang pro, yang setuju tentang karunia jawatan. Dalam dukungan biblika dan historis dicatat dalam Efesus 4 ayat 11 dan 13 yang kita bahas ini Bapak Ibu, menegaskan bahwa jawatan rasul yang diberikan oleh Kristus itu memperlengkapi jemaat. Dan fungsinya Bapak Ibu dan fungsi yang masih berlaku hingga kita semua mencapai kesatuan iman. Stanley Horton mengatakan jabatan rasul dan nabi tidak boleh ditolak karena masih berfungsi dalam tubuh Kristus, tetapi harus dipahami secara hati-hati, tidak sebagai jabatan yang absolut. Di ayat yang ke-13 itu khususnya Bapak Ibu ya, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman. Nah, pandangan dari gerakan modern Pentakosta, yaitu gerakan Neo Pentakosta dan Bapak Ibu, Reformasi Kerasulan Baru atau NAR, menyatakan bahwa jawatan rasul dan nabi tercinta sebagai bagian dari 5 jawatan
Mereka memandang perlunya kepemimpinan apostolik dan suara kenabian untuk pembaruan pertumbuhan gereja. Peter Wagner juga mengatakan hal yang serupa. Rasul modern adalah pemimpin gereja yang strategis dan dipanggil secara khusus untuk mentransformasikan budaya dan mempercepat penggenapan amanat agung. Nah, jadi begini Bapak Ibu, orang-orang yang pro terhadap karunia jawatan ini, mereka mempercayai fungsinya masih berlaku hingga nanti semuanya akan mencapai kesatuan iman. Dan mereka percaya dan mereka beranggapan bahwa mereka memerlukan sesosok pemimpin untuk pembaharuan dan pertumbuhan gereja mereka. Jadi di fakta yang pertama adalah fakta yang pro, yang setuju dengan karunia jawatan ini demikian. Lalu ada di kubu lain, di satu kubu lain itu berkaitan dengan mereka-mereka yang tidak pro atau mereka-mereka yang kontra, tidak setuju, kurang setuju. Fakta tentang kontra terhadap karunia jawatan. Nah, pandangan sesasionis ya Bapak Ibu, sebagian besar kalangan reformer dan protestan tradisi menolak keinginan dan menduduki jabatan rasul dan nabi karena dianggap hanya berlaku pada gereja mula-mula. Nah, ketika kanonisasi Alkitab itu lengkap, jabatan tersebut tidak diperlukan lagi. Nah, cesasionis ini siapa toh? Cesasionis ini merupakan doktrin teologis yang menyatakan bahwa karunia-karunia roh ya yang ajaib seperti berbicara dengan bahasa roh, bernubuat dan menyembuhkan telah berhenti sejak zaman para rasul. Nah, ketakutan-ketakutan yang kontra terhadap karunia jawatan adalah mereka takut bahwa ada penyalahgunaan dan kerancuan. Karena apa? Nanti mungkin banyak pemimpin gereja yang kontemporer yang mengklaim dirinya rasul, ya. Bahkan nabi yang proses biblikanya tidak jelas. Jadi mereka menakutkan hal demikian, penyalahgunaan. Lalu nanti ada kebingungan teologis, ketidaksesuaian antara pemahaman spiritual dengan standar Alkitab, ya, mengarah pada formalisme dan mistisisme. Nanti dianggap hal ini mistis banget karena terlalu hal yang mungkin tidak masuk di akal. Nah, John MacArthur mengatakan, seorang reformat Injili, ya, seorang cesasionis, para rasul adalah saksi mata kebangkitan Yesus. Tidak ada seorang pun hari ini yang memenuhi kualifikasi itu. Jadi mereka percaya bahwa ketika Yesus naik ke surga, tidak ada kualifikasi lain untuk melanjutkan dari rasul-rasul yang telah ditunjuk oleh Yesus. Tidak ada kualifikasi yang sama seperti yang mereka lakukan. Jadi mereka beranggapan demikian sehingga mereka kontra terhadap karunia jawatan. Nah, itu pembahasan yang pertama Bapak Ibu tentang pro dan kontra berkaitan dengan pandangan karunia jawatan. Ada yang pro dan kontra, ada yang setuju dan ada yang tidak setuju. Kita beralih ke pembahasan kita yang kedua, yang kita perlu ketahui, yaitu adalah penyelidikan Alkitab tentang karunia jawatan rasul, yaitu ada tujuan, fungsi, peran, dan tugasnya Bapak Ibu. Nah, di Efesus dalam KJV ada 5. Yang pertama, and he gave some apostles, rasul-rasul, and some prophet, nabi-nabi, and some evangelists, penginjil, and some pastor, gembala, and teachers, pengajar. Jadi ada 5 Bapak Ibu. Kita akan breakdown satu-satu, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, ada ada rasul-rasul Bapak Ibu, apostolos. Ya, diambil dari bahasa Yunani apostolos, berasal dari kata kerja apostelo yang berarti mengutus. Ya, yang saya kasih merah, rasul adalah seorang yang diutus secara langsung oleh Kristus atau melalui Roh Kudus dengan otoritas rohani. Jadi tugas atau fungsi dari rasul-rasul adalah meletakkan dasar gereja. Dalam Efesus 2 ayat 20 menyebutkan bahwa gereja dibangun di atas dasar rasul dan para nabi dengan Kristus sebagai batu penjuru. Nah, fungsi yang kedua adalah merintis pelayanan atau gereja yang baru.
para rasul memiliki tugas untuk masuk ke wilayah yang belum dijangkau, mendirikan jemaat, sama seperti halnya di Kisah Para Rasul pasal yang ke-13. Nah, lalu fungsinya adalah menetapkan ajaran dan doktrin yang benar. Jadi fungsi rasul-rasul demikian, menjaga untuk kemurnian pengajaran. Misalnya Paulus yang menulis surat-suratnya kepada jemaat-jemaat tertentu untuk menegaskan kebenaran Injil, untuk melawan ajaran-ajaran sesat. Ya Bapak Ibu, lalu membentuk kepemimpinan dan memperlengkapi pemimpin-pemimpin lainnya. Ini terlihat dalam Kisah Para Rasul 20 bahwa Paulus mengangkat para penatua untuk dapat bisa yang namanya menjadi seorang pemimpin. Memperlengkapi pemimpin juga Paulus dibekali. Nah, Donald Guthrie mengatakan bahwa jabatan rasul bukan jabatan administratif biasa, melainkan tugas ilahi yang bersifat otoritatif dan berdasar bagi gereja mula-mula. Garis bawahi Bapak Ibu, otoritatif, yang saya sudah kasih warna merah juga mengatakan demikian, mulai Roh Kudus dengan otoritas rohani. Jadi rasul-rasul atau apostolos ini memiliki fungsi sebagai berikut demikian yang sudah kita ketahui ini Bapak Ibu, bukan sebagai seorang yang biasa-biasa saja, melainkan memiliki tugas ilahi yang bersifat otoritatif. Yang kedua Bapak Ibu, ada nabi-nabi atau profet. Diambil dari Yunani prophetes, diambil dari dua kata pro dan femi. Pro di depan, femi berbicara, artinya seorang yang berbicara atas nama Allah di depan. Tujuan jawatan ini adalah menyampaikan kehendak Allah, memberi penguatan, penghiburan, teguran bagi tubuh Kristus. Tugas nabi ini juga menjadi juru bicara Allah pada zaman konteks tertentu, mengarahkan gereja agar tetap berjalan dalam kehendak Tuhan secara menjaga kemurnian spiritual. Dalam 1 Korintus 14 ayat 3, Paulus menyatakan bahwa nubuatan berfungsi untuk membangun, menasihati dan menghibur. Nah, Simanjuntak ini dalam artikelnya yang saya sudah catat di di materi saya, yaitu menyatakan bahwa fungsi kenabian dalam perjanjian baru tidak identik dengan nabi perjanjian lama, melainkan lebih bersifat membangun gereja dan harus diuji oleh komunitas dan firman. Jadi Bapak Ibu, inilah berkaitan dengan nabi atau profet. Lalu jawatan yang berikutnya adalah penginjil atau evangelis. Penginjil dalam bahasa Yunani diambil dari bahasa Yunani yaitu evangelis, yang berasal dari akar kata evangelion, artinya kabar baik Bapak Ibu. Injil itu tadi. Secara harfiah, evangelis berarti seorang yang memberitakan kabar baik. Seorang yang memberitakan kabar baik. Sudah jelas berarti tugasnya apa? Ya, benar. Memperkenalkan Kristus kepada orang-orang yang belum percaya. Fokusnya penjangkauan, terutama kepada mereka yang belum pernah mendengar Injil. Ini para penginjil diberikan karunia khusus, memberitakan Injil dengan kuasa dan kasih. Tidak hanya menginformasikan Injil, tetapi menyampaikan dengan kuasa roh dan kasih Kristus yang menyentuh hati. Lalu mengadakan penginjilan masyarakat yang menenangkan jiwa dan menggerakkan gereja untuk menjalankan amanat aku. Ini fungsi penginjil Bapak Ibu, fungsi evangelis. Nah, lalu dalam kisah Filipus di Kisah Para Rasul 8, jadi tokoh yang bisa dijadikan contoh penginjil dalam Alkitab. Menurut artikelnya Simanjuntak juga mengatakan bahwa penginjil merupakan bentuk pelayanan aktif yang harus terus berlanjut karena gereja belum menyelesaikan misinya sampai semua suku bangsa mendengar Injil.
Selanjutnya ada gembala atau pastor. Diambil dari bahasa Yunani poimen. Secara harfiah berarti gembala domba. Dalam konteks Perjanjian Baru, istilah ini digunakan secara metaforis untuk menggambarkan pemimpin rohani yang bertugas merawat membimbing jemaat, sebagaimana seorang gembala merawat kawanan domba. Jadi gembala poimen adalah gembala domba. Ya, ini metaforisnya pemimpin rohani, Bapak Ibu punya tugas yaitu merawat dan menjaga. Yang pertama, kesehatan rohani jemaat. Seorang gembala bertanggung jawab atas pertumbuhan rohani umat, termasuk mengenali kelemahan dan kekuatan kerohanian mereka. Lalu fungsi yang kedua adalah membimbing dan menasihati, memberikan arahan pastoral, konseling berdasarkan firman Tuhan untuk membantu jemaat menghadapi tantangan hidup, menghibur dan menopang umat dalam penderitaan. Gembala hadir dalam fase hidup umat, kesakitan, duka cita, pergumulan. Lalu fungsinya yang terakhir adalah menjadi teladan hidup. Jadi gembala ini disorot, Bapak Ibu, menjadi panutan. Kira-kira gitu. Pemimpin rohani itu dijadikan panutan, disorot dan ditiru. Kira-kira begitu, Bapak Ibu. Nah, dalam kisah ini 1 Timotius 3 ayat 2 dan Titus 1 ayat 9 ini menuntut para penatua atau gembala agar cakap mengajar dan berpegang pada ajaran yang benar. Nah, menurut R. Simanjuntak juga, Bapak Ibu, peran gembala tidak bisa dipisahkan dari tugas pengajaran. Ia menyatakan bahwa gembala yang baik bukan hanya merawat, tetapi juga memelihara domba melalui pengajaran firman Tuhan secara konsisten dan sehat. Ini selaras dengan 1 Timotius 3 ayat 2 dan Titus 1 ayat 9 ini, Bapak Ibu. Ini selaras. Jadi jabatan yang keempat ini adalah gembala, jabatan pastor yang punya fungsi demikian, Bapak Ibu. Lalu yang terakhir adalah pengajar, Bapak Ibu. Nah, dalam pengajar ini, Bapak Ibu, diambil dari kata Yunani yaitu didaskalos, yang diambil dari akar kata didasko, yang memiliki arti mengajar. Istilah ini merujuk kepada seorang yang memiliki otoritas, kemampuan untuk menyampaikan pengajaran rohani, khususnya menyampaikan doktrin Kristen yang benar dan ajaran Alkitabiah yang sehat. Jadi Bapak Ibu, tugasnya apa? Tugasnya adalah menanamkan doktrin yang sehat. Apakah sama dengan Rasul tadi? Saya kira hampir mirip tapi beda. Pengajar fungsi menjaga kemurnian ajaran Kristen agar semua tidak disesatkan oleh pengaruh ajaran palsu dan filsafat dunia. Ini hampir sama juga dengan penginjil, hampir sama juga dengan kerasulan atau rasul, sama juga dengan nabi. Jadi Bapak Ibu, ini tugasnya cukup lumayan ya. Yang kedua juga menyampaikan firman Tuhan secara jelas dan sistematis. Ya Bapak Ibu, pengajar harus menyusun pelajaran atau khotbah yang terstruktur, dapat dipahami dan sesuai dengan keseluruhan Alkitab. Jadi karunia pengajar ini juga tidak mudah, Bapak Ibu. Banyak contoh ya Bapak Ibu, dosen-dosen, guru-guru, khususnya dosen teologi ya Bapak Ibu, memiliki tuntutan atau tanggung jawab yang besar di hadapan Tuhan. Karena apa? Karena perlu mengajarkan hal-hal yang sistematis, perlu mengajarkan untuk menyusun pelajaran atau khotbah yang terstruktur. Ini tidak mudah Bapak Ibu. Nah, apalagi berdasarkan Alkitab Bapak Ibu. Lalu melatih jemaat dalam dasar iman. Nah, tujuannya bukan hanya menyampaikan informasi, tetapi membentuk dasar iman yang kuat agar jemaat tidak goyah dalam penganiayaan atau krisis iman. Lalu yang selanjutnya, dalam surat-surat pastoral Paulus khususnya seperti Timotius dan Titus, pengajaran yang sehat atau doktrin yang sehat
menjadi pilar utama dalam melawan ajaran sesat. Guru sangat penting dalam membentuk pola pikir rohani yang benar dan mendorong pertumbuhan iman yang dewasa. Saya kutip lagi dari Simanjuntak, Bapak Ibu, pengajar dalam gereja berfungsi bukan hanya sebagai penyampai informasi, melainkan juga sebagai pembentuk fondasi iman Kristen yang sejati dan tahan uji. Jadi saya katakan kembali, Bapak Ibu, tidak mudah menjadi seorang pengajar. Nah, dan inilah yang dinamakan kelima jawatan yang menuai pro dan kontra di pembahasan kita yang pertama, Bapak Ibu. Jadi menurut Bapak Ibu bagaimana? Apakah masih relevan atau tidak? Bapak Ibu pro atau kontra? Yaitu menurut pandangan Bapak Ibu saja sendiri. Dan dalam pembahasan ini saya hanya membahas dan saya akan hanya memberikan satu pengetahuan yang cukup sederhana, bahwa 5 jawatan yang diberikan oleh Yesus dalam hari ini di Efesus 4 ayat 11 sampai yang ke-13 itu merupakan anugerah atau kasih karunia yang diberikan secara khusus ketika Yesus naik ke surga dan diberikan kepada orang-orang yang memang dikehendaki oleh Yesus, dikehendaki oleh Tuhan, ditunjuk langsung oleh Kristus, ya Bapak Ibu, ditunjuk langsung oleh Kristus atau Roh Kudus dengan otoritas Allah. Nah, itu Bapak Ibu pembahasan kita yang kedua berkaitan dengan penyelidikan Alkitab tentang karunia jawatan Rasul Nabi dalam hal tujuan, fungsi, peran tugas, dan waktu operasional. Nah, kita akan berlompat kepada waktu operasional di dalam gereja, Bapak Ibu. Nah, kita sudah mengetahui 5 jawatan dan fungsi-fungsinya. Lalu tugas waktu operasional kapan? Waktu operasional jawatan-jawatan ini di dalam Efesus 4 ayat 13 sangat jelas sekali. Ayat yang ke-13 dikatakan sampai kepada kesatuan iman dan pengetahuan yang benar akan anak Allah, kedewasaan penuh dan kepenuhan Kristus. Jadi operasional waktunya ini berfungsi sampai gereja mencapai hal yang demikian. Calvin Weekey mengatakan bahwa semua karunia rohani dan jawatan pelayanan tersebut bukan hanya berlaku untuk masa rasuli, Bapak Ibu, tetapi untuk sepanjang zaman sampai gereja mencapai tujuan rohani yang telah ditentukan oleh Allah. Ini ditentukan oleh Allah, Bapak Ibu. Efesus 4 ayat yang ke-13 ini khususnya ditentukan oleh Allah, kesatuan iman dan pengetahuan yang benar. Ya, nah ini Efesus 4 yang 13 ini menunjukkan durasi jabatan atau jawatan itu berfungsi, bersifat terbuka. Nah, dari kapan sampai kapan? Dari ketika Yesus terangkat ke surga hingga gereja-gereja mencapai kesatuan hati dan hingga Yesus datang untuk yang kedua kalinya. Menurut saya ini masih relevan sekali, dan menurut saya ini masih terjadi karena Alkitab yang mencatat demikian, Bapak Ibu. Nah, Wayne Grudem mengatakan, ya, yang awalnya dia itu cesasionis, Bapak Ibu, sama dengan tadi seorang teolog yaitu John MacArthur, sama seorang cesasionis, menyatakan bahwa the gift of prophecy continue in the church today, although it is subordinate to scripture, ya, to scripture. Jadi Bapak Ibu, karunia bernubuat masih berlanjut di gereja saat ini, meskipun karunia ini berada di bawah kitab suci. Nah, ini dalam penulisan Gordon yang dulunya merupakan seorang cesasionis, Bapak Ibu. Dia berpendapat demikian, bahwa karunia, the gift of prophecy, karunia bernubuat masih berlanjut, continues in the church today, although it is subordinate to scripture. Nah, jadi waktu operasional atau jawatan dari hal ini masih berlangsung hingga saat ini, hingga
waktu yang tidak dapat ditentukan, tetapi pada dasarnya ini menunjukkan durasi di Efesus 4 ayat 13 sampai kita semua mencapai iman, kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Nah, itu pembahasan kita yang kedua Bapak Ibu. Lalu pembahasan kita yang ketiga berkaitan dengan nubuatan. Bagaimana sih pandangan para teolog aliran Pentakosta dan karismatik? Ada beberapa Bapak Ibu yang saya ambil untuk kita bisa menjadikan sebuah referensi. Dari Kevin Corner mengatakan bahwa Rasul bukan semata-mata perintis atau pemimpin populer, melainkan seorang yang diutus dan diberi kuasa oleh Allah. Nah, ini tadi yang berkaitan dengan anugerahnya Bapak Ibu, otoritasnya, membawa anugerah kerasulan, membentuk struktur rohani dan mengubah paradigma gereja. Menurut Peter Wagner dalam Karunia Rohani, Anda dapat membantu gereja dapat bertumbuh. Ia menyatakan bahwa setiap karunia rohani termasuk kerasulan dan kenabian bertujuan untuk memperlengkapi gereja dan mempercepat pertumbuhan. Ini berkaitan dengan Efesus 4 ayat 11 dan 12 tadi Bapak Ibu. Nah, menurut Robert Calvin Weege dalam jurnal Missio Ecclesiae, Weege menekankan bahwa karunia-karunia rohani bukan hanya spektakuler seperti nubuat atau mukjizat, tetapi sebagai bentuk pemberian Allah dalam Kristus bagi gereja, baik natural maupun supranatural, harus diberikan dan digunakan sesuai tujuan Allah. Nah, ini ada yang menarik, Abraham Kuyper dan Gordon Fee. Ini dua pendapat yang dijadikan satu Bapak Ibu. Kuyper mengatakan bahwa setiap bentuk karunia yang memampukan seorang untuk melayani adalah karisma. Yang kita sudah bahas di awal tadi ya Bapak Ibu, sedikit sederhana, termasuk talenta alami yang dikuduskan oleh Roh. Nah, Gordon Fee mengatakan bahwa menolak dikotomi spektakuler versus non-spektakuler. Semua karunia adalah dari Roh dan setara dengan nilainya. Jadi semua karunia itu tidak terkecuali itu sama nilainya, sama-sama penting dan sama-sama pemberian Allah dengan dari Roh dan memiliki kesetaraan nilai, kira-kira demikian. Nah, ini menurut pandangan dari teolog-teolog ya Bapak Ibu. Jadi saya mungkin tidak akan membahasnya secara banyak karena pandangan teolog ini yang menurut saya sudah sangat jelas. Yang perlu kita baca saja kita sudah sangat jelas. Nah, lalu ketika kita sudah membahas 1, 2, 3, 1 tentang fakta pro dan kontra, apa sih yang terjadi, lalu yang kedua pembahasan tentang fungsi-fungsi dan operasional waktunya kapan, dan yang ketiga ini tentang pandangan teolog yang menguatkan argumentasi-argumentasi di depan. Yang terakhir yang perlu kita bahas adalah aplikasinya Bapak Ibu, karunia jawatan Rasul dan Nabi di gereja masa kini. Ya, untuk gereja lokal, Rasul modern dapat menjadi satu pionir misi membangun struktur gereja baru, membantu gereja dalam kepekaan profetik, intersesi dan pewahyuan strategis. Aplikasi pelayanan pribadi Jawatan ini dapat mendorong pelayanan konseling profesis, tim doa profesis di gereja, pendalaman visi pelayanan, serta yang ketiga prinsip kehati-hatian Bapak Ibu. Berdasarkan 1 Tesalonika 5 ayat 20-21, jangan anggap rendah nubuat tetapi ujilah segala sesuatu. Nah, kriteria pengujiannya harus sesuai dengan firman dalam Yesaya 8 ayat yang ke-20, harus memuliakan Kristus 1 Korintus 12 dan 3, dan harus disetujui komunitas rohani dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-15. Nah, jadi itu Bapak Ibu yang perlu kita ketahui, dan saya menyimpulkan begini Bapak Ibu, karunia jawatan Roh, Rasul dan Nabi masih diperdebatkan, namun banyak teolog Pentakosta dan karismatik modern menyatakan bahwa fungsi ini terus dibutuhkan demi kemajuan gereja, namun harus ada keseimbangan antara kebebasan profetik dan otoritas Alkitabiah. Gereja perlu membangun struktur yang terbuka terhadap karya Roh Kudus sekaligus menjaga integritas doktrinal. Jadi itu saja Bapak Ibu yang bisa kita bahas pada kesempatan ini. Terima kasih. Sekali lagi saya Gilbert Kipta Zela Sugiarto pamit undur diri.
Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.